Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Farizal ya? Iya. Ya, silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sini atau di sini? Di sini saja. Di sini. Ya, ibu mau salam dulu. Iya. Nah, Mas Farizal ini dari mana? Saya dari kampus sih kebetulan. Dari kampus. Sebelumnya duduknya sudah semua ambil? Belum. Boleh mana? Boleh silahkan. Di ruangan ini dibuat senyaman mungkin sesuai dengan Mas Farizal itu nyamannya gimana. Mungkin seperti ini sudah. Sudah nyaman? Kenapa wajahnya seperti grogi gitu? Enggak sih, sudah. Enggak keras. Sudah nggak grogi ya? Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kuliahnya bagaimana? Mungkin akhir-akhir ini agak hektik karena mau UTS ya Bu. TS-nya itu kira-kira kalau di jurusan Mas Farizal gimana ya konsepnya? Kan lebih ke praktek gitu ya? Apakah UTS-nya praktek atau paper seperti itu? Banyak, mungkin terbagi dua sih, ada yang praktik, ada yang paper. Mungkin Semangat seperti itu. ya. Makasih Bu. Ini dari kampus langsung ke sini. Iya. Udah makan apa belum? Kebetulan belum. Belum makan. Iya. Nanti selesai proses konseling makan ya. Iya. Soalnya kesehatan itu nomor 1. Iya. Nah, Mas Farizal, ini kan proses konselingnya. Sebelumnya Mas Farizal itu sudah pernah melaksanakan proses konseling atau belum? Belum pernah. Jadi ini pertama kali ya Mas Farizal melaksanakan proses konseling. Iya betul. Mas Farizal sudah mengerti apa itu konseling sendiri? Belum secara detail. Oh, belum secara detail. Jadi Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Jadi proses konseling itu Mas Farizal dibantu untuk menyelesaikan suatu masalah antara saya sebagai konselor dan Mas Farizal sebagai konseling. Nanti itu ibu itu cuma membantu saja. Nanti yang memutuskan Mas Farizal mau kayak gimana itu diri Mas Farizal sendiri. Jadi selama proses ini ibu akan membersamai, namun perubahan tanggung jawab itu tetap kepada Mas Farizal. Terus dalam proses konseling itu juga ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Seumpama nih Mas Farizal, waduh, ini aku percaya nggak ya ke proses konseling ini. Di proses konseling itu ada asas kerahasiaan di mana hanya kita yang tahu, hanya kita berdua yang tahu mengenai permasalahan Mas Farizal. Jadi selama proses konseling ini itu ya cukup hanya di sini saja, nggak boleh sampai keluar gitu ceritanya. Jadi yang kedua itu ada asas keterbukaan. Mas Farizal itu diminta untuk seterbuka mungkin terkait permasalahan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi agar permasalahan Mas Farizal juga itu cepat terselesaikan. Jadi cepat terselesaikan, Mas Farizalnya juga cepat lekas seperti itu. Yang ketiga itu ada asas sukarela, di mana Mas Farizal datang di sini itu tanpa adanya paksaan atau betul. Betul. Tidak ada paksaan sama sekali. Jadi kemauan diri sendiri, Mas Farizal yang membuat jadwal sendiri ya. Ya, betul. Ada paksaan dari pihak manapun. Baik, itu ada 3 asasnya. Nah, dari ketiga asas tersebut apakah ada yang ditanyakan? Mungkin untuk kerahasiaan, apakah benar dirahasiakan itu maupun orang tua saya juga menanyakan tidak diberitahu. Nanti itu tetap rahasia kita berdua, tapi seumpama itu Mas Farizal sudah di titik yang benar-benar kayak dibutuhkan nih orang tua terlibat, mau nggak mau kita harus ada orang tua dalam proses konseling. Dan itu kan juga bisa mendukung Mas Farizal itu bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Kalau cukup di sini ya cukup kita berdua saja yang tahu seperti itu. Kok ada yang ditanyakan lagi? Nah, proses konseling kali ini itu berjalannya itu sekitar 40 sampai 45 menit dari saya sendiri. Untuk Mas Farizal apakah ada yang keberatan atau sudah cukup seperti itu? Kami biasanya itu ada yang minta sampai 60 menit seperti itu. Sudah cukup. Nah, pada proses konseling kali ini itu juga Ibu izin mencatat terkait proses konseling kali ini untuk mendata permasalahan Mas Farizal. Kan di sini itu Ibu kan juga banyak ya
konselingnya, jadi takutnya itu lupa seperti itu. Nah, ibu juga ingin merekam, seumpama rekaman ini Mas Farizal itu keberatan, itu Mas Farizal bisa meminta ibu untuk menghapus, seperti itu. Ibu juga langsung menghapus. Rekaman ini buat apa sih? Untuk melihat seberapa perkembangan sih Mas Farizal untuk konseling selanjutnya juga, seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Jadi cukup ya. Izin mencatat ya. Nah, Mas Farizal sendiri itu permasalahannya apa yang membuat Mas Farizal datang ke sini? Apa yang Mas Farizal rasakan? Apa yang Mas Farizal ingin omongkan? Seperti itu. Mungkin saya ketika presentasi atau di hadapan orang banyak berbicara itu ada rasa grogi, rasa takut, terus rasa kurang percaya diri, seperti itu. Jadi Mas Farizal itu ketika presentasi itu grogi, terus takut gitu ya di depan banyak orang. Iya, betul. Apa yang selain itu, apa yang Mas Farizal rasakan ketika presentasi selain grogi, takut gitu? Mungkin kayak apa ya, dari diri saya sendiri itu hati tidak tenang, jantung berdebar-debar, terus kadang bisa sampai keringat dingin gitu. Sampai keringat dingin. Iya. Jadi tidak hanya rasa takut yang di dalam diri, namun juga di luar diri seperti fisik gitu juga sampai terpengaruh ya. Betul. Ketika seperti itu Mas Farizal itu gimana? Berusaha tetap tenang tapi sangat susah sih, karena kan juga apa ya namanya, mungkin dari diri sendiri itu pikirannya udah kayak kemana-mana gitu, jadi kayak takut apa ya, takut karena sendiri gitu, diri sendiri. Mas Farizal kan tadi cemasnya itu tidak hanya di dalam diri namun di luar diri atau fisik juga. Nah, apa yang membuat Mas Farizal seperti itu? Mungkin karena faktor di masa lalu ya Ibu, karena kan dulu saya sempat mungkin pengalamannya buruk itu kurang didengar ketika berpendapat, ketika misal waktu kerja kelompok tuh argumen saya kurang didengar. Terus mungkin saya juga dulu itu tidak punya teman. Tidak punya teman. Jadi sosialnya Mas Farizal itu berpengaruh ya kepada kecemasan Mas Farizal saat presentasi ini. Kalau boleh tahu, kenapa kok Mas Farizal itu kayak sulit ya? Tidak mudah didengar, terus sering kayak dilakukan seperti itu ya pada waktu kerja kelompok. Itu apa yang membuat Mas Farizal digituin? Mungkin dulu itu karena teman-teman saya itu sudah memiliki circle sendiri seperti itu. Jadi ketika apa namanya, ada dikelompokkan secara random tuh jadi kurang apa ya, kurang bisa buat menyatu atau bekerja sama gitu. Nah, tadi kan Mas Farizal sudah menceritakan ya, apa yang membuat Mas Farizal seperti itu dari sisi sosialnya Mas Farizal. Ketika Mas Farizal seperti itu penguatnya itu apa? Pak, apakah dapat dipahami? Bagaimana itu? Mas Farizal sudah menceritakan ya sosialnya Mas Farizal yang membuat Mas Farizal cemas itu seperti apa. Selanjutnya Ibu akan menanyakan tentang kekuatan apa sih yang Mas Farizal tunjukkan ketika Mas Farizal itu menghadapi permasalahan seperti ini. Mungkin karena kan saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut, yaitu presentasi ya. Jadi dari situ mungkin saya berpikir kalau saya harus bisa untuk melewati rasa takut saya atau melawan rasa takut saya itu sih. Jadi kekuatannya Mas Farizal itu harus menghadapi ya. Iya. Harus berusaha untuk menghadapi rasa ketakutan ini. Nah kan tadi Mas Farizal itu sudah menceritakan tentang kekuatan Mas Farizal, itu kekuatan yang sangat bagus yang Ibu apresiasi kepada Mas Farizal. Nah sekarang itu kelemahan apa yang menjadi penguat itu lemah? Mungkin kan karena apa namanya, berbicara dengan orang banyak itu juga apa ya, menguras tenaga gitu, karena kan harus terlihat apa ya, baik-baik saja di depan banyak orang.
Mungkin dari situ itu yang membuat saya itu kayak kadang panik, terus kadang takut, karena takut ternyata ketika saya presentasi itu tidak bisa menyampaikan yang seharusnya disampaikan. Nah, sekarang terkait dengan motivasi Mas Farizal. Motivasi Mas Farizal cemas itu apa? Dan motivasi Mas Farizal ketika ingin berubah menjadi tidak cemas itu apa? Mungkin dari yang motivasi untuk karena membuat saya cemas ya. Iya. Motivasinya itu kan dari awal juga tadi saya sudah jelaskan kalau lingkungan saya dulu tidak mendukung, terus saya juga mungkin ada rasa insecure, rasa introvert atau sifat introvert itu yang membuat rasa panik dan rasa takut itu semakin membuat saya kesulitan gitu buat berpresentasi. Terus kalau motivasi buat melawan rasa takut itu karena public speaking itu kan sangat diperlukan untuk sekarang, terutama untuk lingkungan kedepannya yang mungkin di lingkungan kerja itu sangat penting ya kan, karena berpresentasi di hadapan atasan, di hadapan rekan-rekan kerja itu kan penting. Jadi dari situ saya harus ada rasa dari diri saya itu untuk merubah diri saya itu. Baik, itu motivasi yang sangat bagus. Apalagi motivasi ingin Mas Farizal yang ingin berubah itu juga mementingkan terkait masa depan yang akan Mas Farizal hadapi. Nah, Mas Farizal, ketika Mas Farizal cemas, ketika presentasi itu cemas, ketika presentasi itu berlangsung kan Mas Farizal takut, gugup, itu self control atau cara mengontrol diri Mas Farizal itu seperti apa? Mungkin karena dari diri saya itu lebih ke mencari tempat yang sepi terlebih dahulu ya Bu. Terus yang tenang, tempat yang tenang. Terus di situ saya mencoba untuk merilekskan diri saya. Jadi kayak biar nggak panik gitu. Terus mungkin harus lebih sering berlatih di depan kaca sih buat buat berbicara gitu, biar ketika berpresentasi tidak patah-patah, terpatah-patah. Baik, itu kan tadi cara mengontrol Mas Farizal ketika sebelum presentasi atau sesudah presentasi. Nah, ketika presentasi itu berlangsung, kecemasan itu timbul sampai muncul Mas Farizal jadi panik, itu gimana cara mengontrolnya Mas Farizal? Mungkin mengontrolnya ya tetap tetap melanjutkan sih, karena kan kalau semakin kita perlihatkan kepanikan tersebut semakin membuat presentasi itu semakin kacau gitu. Jadi saya harus tetap untuk berpercaya diri dan melanjutkan presentasi sih. Jadi Mas Farizal tetap percaya diri dan tetap melanjutkan presentasi ya. Mungkin tambahan ketika presentasi, ketika panik tersebut ya, itu kayak saya menganggap di depan saya tidak ada orang, berusaha seperti itu. Tapi untuk kemunculan dari fisik seperti tangannya dingin terus bergetar itu tetap muncul ya? Iya, tapi tidak menghalau untuk rasa tanggung jawab saya untuk menyelesaikan presentasi tersebut. Baik. Sekarang ibu atau kakak ini ingin bertanya kepada Mas Farizal, ketika Mas Farizal merasa cemas itu tentang reinforcement ya. Reinforcement itu penguat. Mas Farizal ketika cemas, apakah Mas Farizal itu pernah menghindari presentasi tersebut? Pernah. Nah, ketika menghindari presentasi tersebut itu apa yang Mas Farizal rasakan? Mungkin adanya rasa tenang sesaat ya, karena kan tidak jadi presentasi itu. Tetapi ada timbul rasa bersalah karena tidak menyelesaikan tanggung jawab saya. Kan presentasi itu kan tanggung jawab ya, untuk harus diselesaikan. Nah, Mas Farizal tadi kan menghindari presentasi, hasilnya itu aman. Apakah itu sementara atau selamanya? Kan itu kan presentasi itu cuma sekali, 2 kali itu kan termasuk sementara. Apakah Mas Farizal itu merasakannya sampai selamanya atau hanya sementara juga? Hanya sementara sih.
hanya pada waktu itu saja. Baik. Mas Farizal tadi sudah bercerita terkait dengan semua permasalahannya. Nah sekarang Ibu akan mengungkapkan permasalahan apa sih yang akan kita selesaikan dulu dalam konseling kali ini. Dari data yang Ibu tulis tadi itu terkait permasalahan Mas Farizal itu terkait kecemasan saat presentasi yang membuat Mas Farizal itu takut, gugup, dan dari fisiknya itu juga menimbulkan rasa itu keluar air dari tangan atau berkeringat atau dengan jantungnya itu berdebar-debar seperti itu. Apakah Mas Farizal setuju dengan permasalahan yang kita bahas itu seperti itu dulu? Setuju. Apakah ada yang membuat Mas Farizal cemas selain presentasi ini? Tidak ada. Tidak ada. Jadi penetapan masalah kita di situ ya. Fokusnya kita cemas ketika Mas Farizal presentasi seperti itu. Nah tadi kan Ibu dan Mas Farizal juga sudah menetapkan ya pembatasan masalahnya itu seperti apa. Nah Mas Farizal itu mengalami cemas itu berapa kali ya dalam seminggu ketika presentasi itu, presentasinya berapa kali dalam seminggu seperti itu? Mungkin dalam waktu 1 minggu itu ada 1 sampai 2 presentasi. Jadi di situ saya di 2 presentasi itu juga merasa cemas Ibu. Nah, ketika 1 sampai 2 kali presentasi ini, kecemasan yang Mas Farizal rasakan dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira dinilai berapa? Mungkin skala 8 atau 9 sih. 8 sampai 9 berarti yang Mas Farizal rasakan itu cukup tinggi untuk kecemasan tersebut. Nah, Mas Farizal, kita sudah menetapkan penetapan masalah, terus penetapan Mas Farizal seringnya mengalami presentasi itu berapa kali, terus kecemasannya itu tingkatnya berapa. Nah, Ibu sekarang mau apa yang Mas Farizal ingin kembangkan dalam ke arah perubahan Mas Farizal itu, pengubahan yang Mas Farizal gak cemas terus jadi Mas Farizal gak cemas itu seperti apa? Bisa diulangi Bu? Kita kan tadi sudah menetapkan penetapan masalah dan masalah. Sekarang kita udah mulai ke tahap selanjutnya ya Mas. Nah pada tahap ini tuh Mas Farizal diminta untuk bercerita. Nah kan Mas Farizal tadi sudah cerita ya ketika cemas. Nah ketika Mas Farizal nggak cemas itu bagaimana? Apa yang ingin pengembangan apa yang ingin dalam diri Mas Farizal agar Mas Farizal itu tidak cemas? Mungkin adanya kayak rasa panik atau rasa itu saya tuh hilang gitu kan. Dari situ mungkin bisa membuat saya lebih percaya diri ketika berpresentasi. Itu sih yang ingin saya ubah. Baik, Mas Farizal tadi sudah bilang untuk ingin pengubahan Mas Farizal itu ingin mengubah agar tidak cemas itu tidak kembali ya ketika presentasi tersebut. Nah untuk tujuannya Mas Farizal, kan tujuan Mas Farizal itu selain mengubah cemas itu seperti apa? Mungkin meningkatkan ini sih skill public speaking saya ya. Terus saya itu lebih mudah untuk menyampaikan apa yang saya inginkan atau apa yang saya pendapatkan itu mungkin harus lebih mudah sih, karena kan di situ penting ya. Kadang mungkin saya memiliki ide-ide tapi saya tidak bisa menyampaikan gitu. Nah, Farizal tadi sudah menyampaikan tujuan secara umum ya. Nah, tujuan spesifik yang ingin pertama kali Mas Farizal ubah itu yang mana? Yang spesifiknya mungkin saya nggak takut lagi sih. Nggak takut dan cemas Ya. saat presentasi itu nomor 1. Ya. Untuk yang nomor 2 itu seperti apa? Lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Untuk yang ketiga apakah ada? Yang ketiga mungkin yaitu tadi saya bisa mengupgrade soft skill saya yaitu public speaking. Jadi kita menyelesaikan permasalahan ini itu sesuai urutan tujuan Mas Farizal ini. Ada tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3. Nah, tujuan pertama tadi kan Mas Farizal ingin tidak takut dan tidak cemas untuk menghadapi presentasi di kelas. Tujuan 2-nya Mas Farizal ingin meningkatkan percaya diri seperti itu. Yang ketiga tadi boleh diulangi? Meningkatkan soft skill public speaking. Soft skill public speaking, baik. Nah
Mas Farizal tadi sudah mengurutkan cerita secara detail dan urut gitu ya. Ibu sangat bangga kepada Mas Farizal sudah meluangkan unek-uneknya yang ada dalam diri Mas Farizal. Nah, pada konseling kali ini itu ibu itu akan menggunakan dua teknik. Tekniknya itu ada relaksasi ketika Mas Farizal cemas dan ada desensitisasi sistematik. Nah, apakah Mas Farizal perlu dijelaskan ya teknik ini? Kan Mas Farizal juga belum tahu ya. Betul. Jadi relaksasi itu dilaksanakan ketika Mas Farizal cemas itu seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau desensitisasi sistematik ini nanti kan Mas Farizal itu takutnya itu untuk takut presentasi lah. Nanti ibu bantu dengan Mas Farizal itu membayangkan ketika Mas Farizal berbicara di depan satu orang itu seperti apa, ketika Mas Farizal berbicara di banyak orang itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sini itu ibu kan sudah menjelaskan apa itu teknik yang kita gunakan kali ini. Apakah Mas Farizal setuju? Apakah ada yang keberatan? Juga seperti itu. Setuju Aja. Untuk penjelasan tekniknya udah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, sekarang kita pada tahap indikator perubahan ya. Nah, indikator perubahan dalam diri Mas Farizal ini tadi sudah dijelaskan bahwa kecemasannya itu sekitar 1-2 kali, kedua kali dalam 1 minggu. Terus ada ketakutannya itu sekitar 8 atau 9 ya tadi. Itu nilai yang sangat tinggi Mas Farizal untuk skala kecemasan seperti itu. Nah, untuk kemampuan Mas Farizal ini tadi kan kemampuannya ingin mengubah rasa takut itu menjadi rasa percaya diri seperti itu. Apakah betul Mas Farizal? Betul. Nah, sekarang itu aku akan menjelaskan tentang penerapan prosedur teknik yang kita gunakan dalam proses konseling kali ini. Yang pertama itu kan ada tadi relaksasi. Nah, relaksasi itu di mana Mas Farizal nanti itu sama ibu untuk berlatih pernafasan. Mas Farizal tadi kata Mas tadi itu Mas Farizal lebih ke arah ke tempat sepi. Terus ketika Mas Farizal ketika presentasi itu dipaksa tanpa adanya relaksasi. Nah, takutnya kalau tidak ada relaksasi Mas Farizal malah jatuhnya itu tambah cemas ketika presentasi. Nanti gugup seperti itu. Nah, nanti ibu akan mengajarkan teknik relaksasi pernafasan dahulu ya Mas. Nah, tadi kan ada dua teknik. Dua tekniknya itu ada relaksasi dan desensitisasi sistematik. Nah, untuk desensitisasi sistematik atau yang disingkat dengan DS ini itu nanti Mas Farizal menjabarkan ketika berbicara di satu orang itu bagaimana, ketika berbicara di kelompok kecil itu bagaimana, kelompok besar itu seperti apa, dan langsung di depan kelas itu seperti apa, dan seberapa urutannya itu seperti apa. Nah, ibu akan mencatat terkait dengan DS dulu ya, atau desensitisasi sistematik. Untuk ketakutan yang paling tinggi itu Mas Farizal ketika apa? Kecemasannya itu? Ketika banyak orang yang dikenal sih ketika saat presentasi itu. Banyak orang dikenal ya? Iya. Itu presentasinya itu di kelas kecil atau langsung kelas besar gitu ya? Di kelas besar sih rata-rata yang membuat saya cemas. Untuk yang kedua? Mungkin ketika materinya itu saya kurang menguasai, jadi susah gitu. Itu berbicaranya di depan orang banyak juga? Iya. Jelas. Terus yang ketiga? Tidak ada. Jadi cukup dua ini aja. Cukup dua. Jadi nanti desensitisasinya diterapkan pada dua ini. Selanjutnya ibu akan memulai teknik ini. Mas Farizal boleh duduk dengan tenang mungkin, senyaman mungkin. Sudah nyaman? Apakah perlu lebih dekat lagi atau sudah nyaman seperti itu? Ibu akan menerapkan teknik desensitisasi relaksasi terlebih dahulu. Maaf, relaksasi. Mas Farizal boleh tangannya lebih ditaruh di sini. Mas Farizal nanti itu pengambilan nafas secara 4 detik dan dikeluarkan secara 6 detik melalui mulut. Ibu akan mempraktekkan. Seperti itu ya. Mas Farizal boleh mencoba dengan ibu. Kita coba
dengan matanya ditutup juga bisa, matanya dibuka juga bisa, senyaman mungkin. Mas Farizal itu membayangkan ketika presentasi dan Mas Farizal mengambil pernafasan dan Mas Farizal menjadi tenang. Bisa dimulai 1, 2, 3, 4, bisa dikeluarkan. Mas Farizal perlu mengulanginya sebanyak 3 kali. Setelah teknik ini, relaksasi ini digunakan, tadi kan Mas Farizal awal konseling tadi kelihatan kayak takut gugup gitu ya. Apa yang Mas Farizal rasakan? Lebih tenang. Lebih tenang. Selain itu? Nggak ada ini sih, rasa apa namanya, rasa cemas gitu, tahu overthinking gitu nggak ada. Itu berarti sangat mengurangi kecemasan Mas Farizal ya? Iya, cukup. Nah, teknik ini tuh bisa Mas Farizal terapkan saat Mas Farizal itu presentasinya cemas, saat presentasinya gugup, agar Mas Farizal juga itu tidak hanya melawan dengan rasa Mas Farizal itu, tapi juga dibarengi dengan teknik, dengan pernapasan ini, agar Mas Farizal juga plong, juga presentasinya itu berjalan dengan lancar seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terkait pernapasan ini Mas Farizal? Mungkin kalau waktu apa namanya, waktu di depan itu apakah efektif Ibu? Kan sambil berdiri gitu. Itu juga sangat efektif. Teknik relaksasi ini sangat efektif digunakan ketika berdiri ya, karena kan badan kita benar-benar siap nih menerima masuk udara, keluar udara. Kan kalau duduk gini juga ada dari perut kita kan juga tertekan gitu loh ketika duduk seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, selanjutnya kita menerapkan teknik DS yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dimana ini tuh Mas Farizal membayangkan ya dari skala. Tadi kan Mas Farizal menyebutkannya itu skala 1 sampai 2 ya. Nanti Ibu tambahkan 3 sampai 4 boleh? Boleh. Jadi Mas Farizal nanti lebih matang gitu loh dalam membayangkan situasi, dan Mas Farizal juga bisa mengurangi kecemasan Mas Farizal tersebut. Apakah teknik ini bisa dimulai Mas Farizal? Mas Farizal duduk semua mungkin. Ibu meminta Mas Farizal untuk memejamkan matanya. Ini Ibu ingin Mas Farizal membayangkan dari yang rendah dahulu. Rendah dahulu itu Mas Farizal membayangkan ketika Mas Farizal presentasi di kelas kecil atau kelompok kecil. Apa yang Mas Farizal lihat dalam lingkungan tersebut, dalam situasi tersebut? Mungkin apa namanya, di situ masih bisa lah untuk saya hadapi ya, karena kan masih kelompok kecil gitu. Kelompok kecil bisa dihadapi. Dan Mas Farizal di situ presentasinya gimana, lancar tanpa rasa cemas atau bagaimana? Masih ada rasa cemas tapi masih bisa untuk presentasi. Nah, Mas Farizal tadi sudah boleh dibuka matanya. Mas Farizal itu berarti kecemasannya itu hanya ketika Mas Farizal presentasi. Buktinya Mas Farizal tadi membayangkan itu kecemasannya cukup kecil. Nah, yang kedua, Ibu meminta Mas Farizal untuk menutup matanya. Ibu meminta Mas Farizal membayangkan ketika presentasi di kelas besar yang kapasitasnya 30 sampai 35 orang. Mas Farizal presentasi dengan nyaman, dengan tenang, kecemasannya nggak ada. Mas Farizal sudah menyiapkan materi dari rumah, sudah belajar semalaman apa yang mau dicemaskan dari Pak Mas Farizal. Apa yang Mas Farizal rasakan? Nggak ada. Karena di situ saya sudah menguasai materi, terus saya bisa melawan rasa takut saya tidak ada rasa cemas sekarang. Mas Farizal langsung membayangkan ke situasi ketika Mas Farizal tadi kan Mas Farizal ketika materinya itu kurang, seperti tadi belum menutup mata, materinya kurang dikuasai, lalu Mas Farizal gugup. Nah, di situasi ini itu Mas Farizal di kelas besar yang kapasitasnya 100 orang, lalu Mas Farizal materi sudah cukup, sudah belajar semalaman seharian. Apa yang Mas Farizal rasakan?
Saya masih ada rasa takut Rasa takut itu muncul karena apa? karena saya tadi kurang menguasai materi, terus banyak orang yang saya kenal, jadi saya ada rasa kayak tidak percaya diri karena kan di situ ada orang yang saya kenal. Mas Farizal membayangkan materi ini sudah dikuasai Mas Farizal di dalam kelas besar, sudah belajar. Mas Farizal presentasi, apa yang Mas Farizal rasakan ketika sudah menguasai materi? Mungkin saya bisa untuk berpresentasi, tapi saya tetap mungkin adanya rasa takut dikit karena kan saya berpresentasi di hadapan orang yang saya kenal ya. Apakah kecemasan Mas Farizal sudah berkurang? Sudah. Sudah. Nah, sekarang situasi yang paling puncak ya. Mas Farizal dikenal dengan banyak orang. Mas Farizal yang kenal, boleh ditutup matanya. Mas Farizal membayangkan presentasi itu sudah belajar dari seharian, materi sudah dikuasai. Mas Farizal juga, orang-orang yang kenal sama Mas Farizal itu mendukung Mas Farizal untuk tidak cemas, untuk tidak gugup. Mas Farizal diberi kekuatan seperti senyuman, terus kata semangat seperti itu. Apa yang Mas Farizal rasakan saat ini? Saya lebih percaya diri, terus saya tidak ada rasa takut atau rasa cemas, terus penyampaian materi saya tuh cukup baik karena saya sudah menguasai dan saya percaya diri, jadi di situ saya bisa mendapat apresiasi. Baik, saya dilakukan tadi apa yang Mas Farizal rasakan bisa kita lakukan? Saya lebih bisa untuk membayangkan atau bisa untuk menghilangkan rasa cemas saya karena saya sudah tahu letak yang membuat saya cemas di mana. Mas Farizal itu sudah menerapkan tekniknya ya. Nah, pada tingkatan paling tinggi ini, Ibu meminta Mas Farizal ketika mau presentasi, Mas Farizal juga harus matang dalam penguasaan materi, menganggap semua orang itu mensupport Mas Farizal seperti itu. Ibu akan meminta pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada konseling kali ini itu Ibu juga akan memberikan pekerjaan rumah kepada Mas Farizal atau disebutnya PR. PR-nya tidak hanya di perkuliahan, tapi proses konseling juga ada PR. Nah, benar PR-nya untuk mengurangi kecemasan Mas Farizal. Nah, jadi PR-nya itu nanti Ibu meminta Mas Farizal, nanti formatnya Ibu kirim di WA saja, nanti Mas Farizal bisa mengisinya lewat jurnal itu. Jadi Ibu sudah membuatkan jurnal Mas Farizal. Jurnal Mas Farizal, nanti Mas Farizal tinggal mengisi nama, terus itu umur sama alamat ya. Nanti untuk jurnalnya sudah saya habis ini Ibu berikan selesai proses konseling ini, dimana Mas Farizal itu mencatat kecemasan Mas Farizal ketika kan Mas Farizal tadi itu sudah melaksanakan DS ya, atau digitalisasi sistematik. Nah, Mas Farizal nanti pada hari pertama kan sekarang hari Sabtu ya, Senin itu kan perkuliahan. Mas Farizal nanti coba berbicara di kelompok kecil, presentasi yang Mas Farizal sampaikan itu seperti apa, apakah ada rasa cemas di hari pertama seperti itu, terus di hari kedua meningkat di kelas besar yang kapasitasnya 30 orang seperti itu, terus hari keempat yang 100 orang, terus hari ketiga yang 100 orang dengan materi yang matang, terus hari keempat 100 orang materi matang dan orang yang dikenal itu mensupport Mas Farizal seperti apa. Nanti itu Ibu berikan jurnal Mas Farizal nulis di situ ya. Itu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, Ibu kan tadi sudah memberikan pekerjaan rumah ya. Nah, Ibu selama 1 minggu ke depan, Ibu juga ketika Mas Farizal merasakan cemas yang sangat tinggi, terus nggak tahu mau cerita ke siapa, Ibu akan Mas Farizal bisa menghubungi Ibu lewat WA, bisa telepon, tapi juga dicek dulu ya, Ibu saya mau telepon, saya panik, saya cemas seperti itu. Mas Farizal boleh menghubungi Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi Mas Farizal paham ya. Nah, Mas Farizal, Ibu sangat mendukung Mas Farizal ke arah perubahan. Ibu sangat amat mendukung Mas Farizal akan mengurangi cemasnya seperti itu.
ibu juga mau Mas Farizal bisa percaya diri presentasi di depan kelas, public speaking yang Mas Farizal punya itu keluarkan semua. Ibu sangat mendukung dalam diri Mas Farizal yang Mas Farizal ubah. Nah, ibu tadi sudah mengirimkan format untuk jurnal ya, untuk jurnal yang Mas Farizal ingin isi itu juga ibu sudah mengirimkan. Nah, ibu sekarang juga memberi format terkait Mas Farizal, terkait ketika Mas Farizal mengurangi cemas itu apa yang Mas Farizal rasakan, nanti ditulis di sini ya. Nah, ditulis di sini untuk kenapa kok ini ditulis di sini bukan di jurnal, ini nanti yang dibawa pada proses konseling untuk minggu depan. Nah, yang di jurnal itu ibu akan memantau selama 1 minggu ini gimana. Jadi setiap hari ibu juga akan memantau perkembangan dalam diri Mas Farizal. Ini formatnya boleh dibawa ya Mas Farizal. Ini diisinya dalam pertemuan selama 4 hari. Apakah ada yang ditanyakan dari format ini Mas Farizal? Tidak. Cukup jelas ya. Nah, Mas Farizal. Mas Farizal tadi kan ibu sudah memberikan format terkait perubahan perilaku Mas Farizal. Nah, selama proses konseling ini apa yang Mas Farizal rasakan setelah proses konseling kali ini? Mungkin saya sudah merasa lebih tenang, lebih siap buat menghadapi presentasi karena saya memiliki rasa untuk mengatasi yang baru ya, rasa yaitu relaksasi tadi itu sih. Selain itu yang kedua jadi kedua tadi saya bisa kayak membayangkan ketika saya tuh lebih tidak cemas, tidak takut. Jadi ketika di situ presentasi saya itu sangat bagus gitu. Nah, kecemasan Mas Farizal tadi kan di antara 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9 itu cukup tinggi Mas Farizal untuk kecemasan presentasi. Nah, ketika proses konseling kali ini berlangsung, apakah skala kecemasan Mas Farizal ini turun? Apakah tetap di 8 sampai 9 ini? Sudah turun. Mungkin di skala 3 sampai 4. Oh, mungkin ulangi. Nah, Mas Farizal tadi kan ketika kecemasan Mas Farizal dalam proses konseling ini kan awalnya itu 8 sampai 9 ya Mas ya, itu cukup kecemasan yang sangat tinggi dalam kecemasan presentasi. Nah, setelah proses konseling ini kira-kira berapa? Mungkin 5 sampai 6. 5 sampai 6 dalam menghadapi presentasi. Nah, ibu kan tadi sudah memberikan format yang Mas Farizal isi Ya. Ibu akan memantau terus ya perkembangan Mas Farizal. Oh iya, kalau tidak saya isi bagaimana itu? Kan tadi Mas Farizal sudah proses konseling kan iya. juga sudah harus mau yang mau berubah siapa? Oh iya, betul. Mas Farizal kan yang mau berubah, Iya. kecemasannya mau diturunkan kan, Iya. tingkat skalanya. Betul. Nanti Mas Farizal isi dan dibawa pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kan ini masih berapa menit? Maaf Mas Farizal berapa jam? Oh, masih ada waktu. Masih ada waktu ya? Mas Farizal nggak buru-buru kan? Tidak. Nah, ibu akan menyimpulkan permasalahan Mas Farizal dari awal hingga akhir. Mas Farizal tadi itu awalnya itu kecemasan saat presentasi sehingga menimbulkan panik, terus itu menimbulkan takut, menimbulkan berkeringat dingin di tangan, menimbulkan jantung berdebar-debar. Nah, kecemasan tersebut dikarenakan sosialnya Mas Farizal itu kurang mendukung, seperti dulu itu tidak didengar dan sering diabaikan seperti itu ya. Dan Mas Farizal memiliki keinginan ingin ubah kecemasan tersebut ya. Kecemasan tersebut ingin diubah agar Mas Farizal itu lebih nyaman saat komunikasi di depan umum seperti itu ya. Apakah betul? Betul. Dan Mas Farizal ini berubah lebih baik lagi untuk meningkatkan percaya diri, public speakingnya juga seperti itu. Betul. Nah, proses konseling kali ini itu boleh dicukupkan ya Mas Farizal karena sudah berjalan sekitar 40 menit lebih. Nah, apakah Mas Farizal sepakat untuk adanya proses konseling sesi selanjutnya untuk menurunkan
skala kecemasan Mas Farizal ini di 1 atau hampir hilang, dan Mas Farizal sangat percaya diri seperti itu. Mungkin bersedia. Untuk harinya Mas Farizal yang menentukan atau ibu yang menentukan? Nanti ditentukan, saya tentukan saja. Nanti untuk penentuan hari Mas Farizal bisa menghubungi ibu lewat WhatsApp atau telepon juga bisa. Ibu tunggu di sesi berikutnya ya Mas Farizal. Mas Farizal baik-baik ya, menjaga kecemasan itu agar tetap berkurang seperti itu, dengan mengisi format, dengan mengisi jurnal harian seperti itu ya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan terkait proses konseling kali ini, teknik terkait PR atau formatnya? Tidak ada ya, cukup jelas ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan sangat terima kasih kepada Mas Farizal sudah bercerita dengan leluasa mungkin, dan Mas Farizal ada keinginan ingin berubah dalam diri Mas Farizal. Semoga perubahan kecemasan Mas Farizal dapat berkurang secara cepat ya, agar Mas Farizal juga enak presentasinya seperti apa. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.